dosa ibu bapa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Ditingkatkan keimanan ketakwaan, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassolihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassolihin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kesenangannya adalah berdoa, meminta sesuatu kepada Allah. Ini sebagai contoh teladan bagi kita. Sebab kita ini sebagai umat yang hidupnya di akhir zaman, macam-macam tantangan, macam-macam masalah. Kayak apa kita menghadapi masalah tantangan ini supaya selesai, supaya mudah, adalah jalannya menghadap kepada Allah, mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang sering kali dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang Nabi itu meninggalkan ini doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nanti doanya handap. Kebinian ketujuh handap kan juga doa. Nyaman handap tapi isinya padat. Nabi ini doanya singkat tapi isinya lengkap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai doanya dengan kalimat Allahumma. Kata ulama, Allahumma ini adalah ismul a'zam. Kita ini orang banyak yang pada bisa bahasa Arab, tapi pemulaannya Allahumma. Nah, ya. Sampai Allahumma ini ismul a'zam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang dipinta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa, Engkau tolonglah aku bidzikrika, di dalam mengingat, menyebut Engkau. Sebab gawian menyebut, mengingat ini sulit. Sebab manusia itu sifatnya lalai, sifatnya adalah lupa. Kalau tidak ada tolongan Tuhan, tidak bisa kita tuh menyebut dan mengingat Allah. Tentu modalnya supaya bisa menyebut, mengingat adalah dengan ilmu, dengan bimbingan para ulama-ulama kita. Apabila kita ini mau menyebut, mengingat, insya Allah kita lapang, tenang, dan insya Allah bahagia hidup kita. Kadang-kadang kita ini serba semuanya mempunyai kaya dan sungguh dan pangkat, tapi kadang-kadang rumah kayak istana, mobil mengkilat-kilat, bini pulang kapok-kapok. Tapi kadang awak tenang, kadang ingat apa penyebabnya jadi kadang tenang gelisah, akibat lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, akibat kadang menyebut Tuhan. Alhamdulillah pada ini malam kita berkumpul, ada pejabatnya, ada ulamanya, ada habaibnya, ada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji Allah berkumpul, apabila umat Nabi berkumpul 40 ikung, ada seikung namanya wali. Doanya dimakbulkan Allah Subhanahu wa
apabila 80 ekor nah 2 ekor malam ni berapa ekor yakin ulun di sini ada wali Allah Ta'ala bisa nama ngantuk tu jadi wali ya bisa nam di ujung tunang jadi wali. Apabila kita berkumpul sama jam ini, ambillah kesempatan mengambil adalah barokah. Rasulullah SAW telah mewajibkan kepada kita dalam sehari semalaman adalah dengan sembahyang 5 waktu. Ini adalah latihan ingat, latihan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kadang-kadang kita ini sembahyang ya, beramal ya, tapi masih gak bisa. Menunjukkan sembahyangnya tidak betul, menunjukkan ibadahnya baru sempurna. Apa sebabnya ibadah kita kada betul, kada sempurna, kada lain akibat kada berilmu, kada berpengetahuan, kada mengaji. Nah jadi campur ada ulama yang solih, ulama pewaris Nabi, ambil ilmunya, pakai nasihati. Yang kedua doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa syukrika. Ya Allah, Engkau tolonglah ulun selalu bisa bersyukur kepada Engkau, selalu melihat kebaikan Engkau, selalu menghitung-hitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nikmat yang paling besar selain wujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa kenal dengan Allah, kenal dengan hukum Allah karena bimbingan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, bersyukur biasakan kita cuma hitung-hitung nikmat. Apa di antara nikmat yang kita syukuri? Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Padahal kita malah tidak meminta, tapi dikasih Allah Ta'ala menjadi umat Nabi. Umat Nabi, umat yang paling baik, umat Nabi yang paling banyak akan menjadi penghuni surga. Jangan sampai kita meninggalkan barat. Sebutlah nikmat-nikmat Allah, sebutlah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengingat menyebut dalam sedih-sedih. Allah sakit, balik kada, diri pulang-pulang minta tolong, disuruh baca. Jangan menguya bala, kuyalah nikmat-nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda hamba yang bersyukur selalu ingat menganggap nikmat itu selalu besar. Sekalipun dikasih Allah Ta'ala halus kecil, kalau kita anggap ganalnya luar biasa. Termasuk tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita itu menghiri orang lain. Kebiasaan dengki hiri itu sama-sama gawia. Ulama dengan ulama, pejabat dengan pejabat, nang berjual pentol, nang berjual pentol, jual nang menteri. Ini kalau ini sedikit, semuanya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah taksis daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lawan kita melihat awal bila sugi, alhamdulillah awal sugi, mudahan aku sugi jiwa. Awal sugi kita bertakwa apa amal ikam jadi sugi, ada bisa kesulitan duit. Amalan aku ini sudah sembahyang, amalan aku itu waktu kita sedekah. Ada jawaban orang sugi, kenapa sugi main judi online nanya. Atau berjudi apa, jangan kita berjudi, gawilah berjudi.
Lagangnya syukurnya adalah mengalir. Sulit namun tidak ada bimbingan, namun tidak ada ilmu. Jadi kita jangan sakit hati. Bisi Allah Ta'ala Maha Kaya, punya Nabi yang kasih sayang, punya ulama-ulama yang sangat membimbing, yang memperhatikan. Dikatakan adalah kebaikan sendiri, nikmat yang disampaikan oleh sini, oleh para ulama. Jadi yang Allah berkata, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, siapa yang membawa orang itu untuk paham, untuk mengenal Tuhan, mengenal Nabi, mengenal dengan Allah, katakan lawan Nabi, ada bisa kita namun dapat nikmat senang. Awal sehat, duit banyak, bini lama. Lamun takkanlah awak sakit-sakitan bagi karena ini tidak bisa menghapus kemudian. Hitunglah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatkanlah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang kita tahu ini sultan Islam, sultan yang adil, sultan pemerintah yang sangat perhatian kepada tujuh pilih Bapak Rahmat. Karena kaum beriman membimbing melaksanakan lawan tugas, sihir dengan ikhlas, dengan sama-sama kita mengikuti akhlak pemimpin yang dulu, yang mana betul-betul perhatian lawan umat, perhatian lawan masyarakat. Yang ketiga, doa yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa husni ibadah. Ya Allah, supaya beribadah dengan baik. Jadi kadang beribadah banyak, yang penting baik. Kayak jalan untuk mencapai ibadah baik harus diperhatikan, harus membimbing daripada ulama. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada bimbingan, jelas ibadahnya ada sempurna, ada baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa penting ibadah amal ini kita perbaiki? Sebab amal ibadah ini sebagai sambungan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita hendak pulang haji, hendak mau berobat sambung berobat. Kalau pindah mengalami sedang ada padas atau masih, namun berobat tentu maulah yang berobat nanti orang bagus, yang orang mati akan nyaman. Nah itu kita beribadah kepada Allah harus dengan baik, harus dengan sempurna. Kayak bayarannya harus ada ilmunya, harus ada ilmunya. Setiap zaman, setiap saat ada ilmu-ilmu yang manfaat. Ada ulama-ulama yang betul-betul mewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan beramal beribadah harus ada ilmu, ada bimbingan. Maulah banyak buktinya, ada ilmunya. Dia maulah banyak bukti disuruh oleh suami, padahal ini maulah banyak bukti. Sekali maulah buktinya 5 sendok, gulanya sesendok, ditambah lagi gula baju dingin, lalu maharu lawan kopi, sudah tuntung minum laki mengajak begitu, ini laki kopi apa ini? Dibandangkan kopi ada rasa kopi,
padahal ada bukti, ada buktinya. Oh, jangan lagi barang sabu umaya nyaman bukti nang ditapih hitam. Kenapa jadi kada nyaman? Nang mau lah umur, kada ada ilmu, kada ada bimbingan. Ayo kita ambil kesempatan. Kamu masih hidup, kamu kita masih ada kesempatan. Ayo kembali sini. Ada kawasan ilmu, kamu jenis ilmu, ada apa di sana ilmu? Dipaksa, dibiasakan. Sebab ilmu itu nisbahnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu itu adalah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali-wali, raja-raja jadi hebat karena ada bimbingan daripada para ulama-ulama. Nah, dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan ada beberapa kitab. Kitab itu kisah Nabi. Ya almarhum Abah Dulu sekumpul amalan supaya taruh hati, supaya jangan ada hati. Biasakan kita membaca sejarah Rasulullah SAW. Termasuk kita di sini di mana-mana membaca maulid. Nah, ulun ada menyusun kitab kisah Nabi, bukan kisah paroi kadang. Kayak apa Nabi itu akhlaknya, kayak apa sifatnya, kayak apa nasihatnya. Alhamdulillah kitab yang kita susun ini bahasa kita, bukan bahasa semut. Kalau semut itu mana paham? Wakil bupati kita bisa paham. Itu yang bahasa semut. Tadi bahasa kita supaya kita mudah paham, mengenal dengan Nabi, sehingga kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita betul kenal cinta dengan Nabi, hakikatnya betul kita kenal cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam itu kitab ada ijazah membaca maulid, membaca halail, membaca qur'an, dan membaca salawat-salawat, termasuk ijazah salawat kamilah. Tadi bacaan lah. Bila bacaan berapa bacaannya betul? Namun bacaannya kalau betul, salah kita maknanya. Bila nak membaca maulid sama baca, saling membaca, walau kita paksa. Ya, bacaannya salah. Jadi betul-betul bacaannya supaya pas maknanya maksud. Jadi saya orang jadi membaca walau kita paksa. Buku, jangan baca buku salah-salah. Jangan baca maulid nikah aja lawan buku salah. Ya pengulo si anu anak si anu kita mau menikahkan lawan anak si anu yang abahnya mewakil kepadamu dengan maharnya sekian. Jangan namanya ukur dengan menikahi dia. Bangsatnya kumpul. Undang begini ya, anak kawin ini kumpul, anak menyambat, bini tak sambat, pengurus menikahi dia. Bangsatnya kumpul. Akibat salah, akibat kumpul. Mudah-mudahan kita jangan gugup, nampaknya menampakkan kepada orang jangan gugup. Bila gugup, nah ingatkan Tuhan. Tuhan yang mengumpulkan, Tuhan yang menjadikan. Lalu sebagai ijazah, lagi kita baca sama-sama salawat kamilah 3 kali. Dengan harapan dengan kita minta lawan Tuhan, mudah-mudahan kita dapat kemudahan. Nang balong sugi mudahan lakas sugi. Nang balong dapat pangkat mudahan dapat pangkat. Nang balong kawin mudahan lakas kawin. Sabang
karena kawin itu sesuatu yang halal. Karena ada iman, sesuatu yang halal itulah yang manis. Adapun yang tidak halal yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Yang penting kita membaca salawat apapun kita berniat mudahan husnul khotimah. Mudahan mati dalam baik, mati dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca sama-sama salawat kamilah sekali. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan sekali. Ya Rabbi bil Mustafa lima wasilah sekali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi kulli ma'lumin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Kepada semua ini jamaah beberapa kitab tentang Maulid Nabi, tentang beberapa ijazah salawat yang mana kita dapatkan ijazah ini kepada beberapa ulama hingga sampai sanadnya kepada Rasulullah. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkan salawat dengan ikhlas, dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.